Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif sesi mulai dari diri modul 2.3. Untuk pertanyaan yang pertama, selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Perasaan saya ketika diobservasi itu yang pertama ada perasaan deg-degan, ada perasaan takut kalau nanti salah, ada perasaan takut tidak sesuai dengan prosedur yang ada, dan ada perasaan-perasaan kurang bisa untuk memberikan pembelajaran yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Itu perasaannya ketika diobservasi. Untuk pertanyaan yang kedua, ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi. Pada saat observasi, Bapak Kepala Sekolah saya itu datang tanpa ada pemberitahuan kapan beliau akan mengobservasi atau mensupervisi saya. Jadi beliaunya itu tiba-tiba hadir ke ruang kelas dan duduk bersama dengan peserta didik. Jadi kepala sekolah saya tidak memberitahukan kepada saya bahwa hari ini ada kegiatan supervisi. Terus yang berikutnya, karena beliaunya datangnya sebelum guru itu disupervisi, maka apabila ada guru yang terlambat masuk di kelas, itu nanti akan menjadi catatan tersendiri bagi beliaunya. Nah, pada saat disupervisi sama beliaunya, kepala sekolah, Bapak Kepala Sekolah di dalam kelas tidak memberikan masukan apa-apa. Jadi beliaunya hanya mengamati bagaimana cara kita mengajar di kelas. Setelah beliaunya selesai melakukan observasi atau supervisi, beliaunya memberikan lembar refleksi ke guru bidang studi. Jadi dikasih beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Nah, pasca kegiatan observasi atau supervisi itu kami dikasih banyak masukan sama Bapak Kepala Sekolah. Salah satu contohnya terkait motivasi yang tadi saya berikan ke anak-anak, itu kurangnya di sini, kemudian di sini dan lain sebagainya. Sehingga itu juga menjadikan catatan bagi saya nanti untuk kedepannya dalam proses memotivasi peserta didik itu juga harus jauh lebih baik lagi. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Anda bagaimana proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Kalau bagi saya, supervisi akademik yang ideal itu sudah betul ketika kepala sekolah itu hadir ke ruang kelas untuk melihat pembelajaran yang sudah kita lakukan. Tetapi ada follow up dari pasca observasi itu terkait kekurangan-kekurangan yang sudah kita punya, itu bisa dijadikan bahan untuk pengembangan sumber daya manusia. Artinya, hasil dari supervisi akademik itu tidak berupa data mati, tapi berupa data di mana pasca supervisi itu ada follow up ke kita selaku guru yang nantinya akan dikembangkan SDM kita secara maksimal oleh lembaga. Jadi bagi saya supervisi akademik yang ideal itu tidak hanya terfokus pada saat
kepala sekolah hadir di kelas saja untuk melihat pembelajaran kita, tapi pasca supervisi itu harus ada follow up atau tindak lanjutnya. Untuk pertanyaan yang keempat, menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas, dari skala 1 sampai dengan 10, situasi ideal 1 dan situasi ideal 10. Kalau bagi saya, situasi ideal yang nanti akan saya berikan ya harus 10 gitu loh. Kenapa kok harus 10? Karena untuk mencapai situasi ideal di skala 10 itu saya harus banyak melakukan observasi yang lebih detail ke Bapak Ibu guru saya, biar nanti saya mendapatkan gambaran yang maksimal di dalam proses pengembangan SDM guru. Sehingga dengan skala ideal 10 yang nantinya akan saya harapkan, itu bisa menjadi sebuah standar tersendiri bagi Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kompetensinya. Untuk pertanyaan yang kelima, aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Yang pertama, dukungan sistem. Dukungan sistem di sini adalah kontribusi dari Bapak Ibu guru untuk selalu menghadirkan pembelajaran yang menarik, yang berpusat pada siswa, dan pembelajarannya sangat tidak membosankan. Nah, untuk mencapai situasi yang ideal itu perlu adanya treatment berupa pelatihan, pengembangan SDM, dan juga motivasi-motivasi intrinsik yang nantinya akan kita berikan ke Bapak Ibu guru. Nah, ini hal-hal yang kita butuhkan di awal dalam mencapai situasi ideal dalam hal supervisi. Kemudian terkait sarana dan prasarana di sekolah, ini juga menjadi salah satu yang harus kita tingkatkan, karena kalau gurunya sudah kita tuntut untuk dia profesional di bidangnya, tetapi sarana dan prasarana di sekolah juga ada keterbatasan. Nah, ini juga menjadi kendala. Untuk pertanyaan berikutnya, setelah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif, tuliskan harapan Anda terkait modul ini. Apa saja yang Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Jadi harapan saya belajar di modul 2.3 ini, saya banyak menggali ilmu terkait cara komunikasi yang efektif, sehingga itu nanti menjadi daya tarik tersendiri bagi kita seorang kepala sekolah atau calon kepala sekolah untuk nantinya itu bisa mengembangkan SDM guru dengan baik tanpa melukai perasaannya. Jadi komunikasi yang enak, komunikasi yang efektif, itu yang saya harapkan dari mempelajari modul ini. Pertanyaan yang kedua, apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan dalam modul ini? Jadi kegiatannya nanti kita banyak sharing praktek baik dari berbagai macam sekolah terkait supervisi yang sudah dilakukan. Kemudian materi-materi yang memang menunjang yang saya harapkan, dan manfaatnya bisa saya implementasikan di lembaga saya, sehingga antara kepala sekolah dengan guru ketika disupervisi ada komunikasi yang efektif dan tidak satu arah. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.